Jangan pernah biayai pendidikan pacarmu kalau nggak mau menyesal di kemudian hari. Jadi Wak, baru-baru ini aku lihat video TikTok, ada seorang laki-laki yang ngeluh kalau dia ditinggal pacarnya. Padahal dia udah membiayai pendidikan pacarnya ini pada saat kuliah selama 2 tahun. Walaupun memang nggak sampai wisuda ya, tapi selama 2 tahun itu cukup lama Wak. Dia udah berusaha membiayainya itu, dan ketika ceweknya ini wisuda, si laki-laki ini ditinggal. Dan dia sakit hati, terus dia ceritakan kisahnya ini di TikTok. Nggak tahu lah di media sosial lain ada gitu, tapi aku taunya dari FYP TikTokku aja gitu. Dan aku coba spill akunnya, ternyata ada beberapa video yang baru dia upload juga kalau dia lagi berdebat sama mantan pacarnya ini dan abang mantan pacarnya lewat telepon, dan itu direkam di sebuah video dan diupload di TikTok. Dari perdebatan mereka itu aku lihat omongan-omongan si mantan dan abang mantannya ini juga nggak jauh beda Wak. Kasar kali sama si Lai ini. Si Lai inilah ya kita sebut karena dia orang Batak. Aku ngelihat sampai-sampai mantannya ini atau ceweknya ini ngomong bujang inam. Bagi kalian yang tahu artinya itu makmu. Bayangkan aja Wak, kayak gitu. Dia ngomong sama mantan pacarnya yang udah membiayai dia kuliah. Walaupun memang nggak sepenuhnya ya, nggak sampai dia wisuda. Tapi 2 tahun itu cukup lama loh Wak gitu. Membiayai 2 tahun kuliah itu udah lumayan banyak uang yang dikeluarkan. Dan abangnya juga ngomong nggak jauh beda sama adiknya ini. Semua sama-sama memaki-maki si Lai ini. Dari abangnya juga bilang dia kayak tai, dibilang dia heang gitu. Dan alasan mereka juga berkata seperti itu karena mereka malu si Lai ini atau si laki-laki ini menyebarkan cerita ini ke media sosial. Padahal si Lai ini nggak pernah ngasih tahu namanya, nggak pernah ngasih tahu fotonya. Dia hanya mungkin curhat di media sosialnya supaya para pendengarnya bisa belajar dari kisahnya itu gitu. Tapi pihak si perempuan atau mantannya ini sama abangnya ini nggak senang. Mereka merasa dipermalukan harga diri keluarganya. Lah. Memang kalau udah sakit ya kayak gitu ya Wak ya kan gitu. Udah dia yang salah, dia pula yang maki-maki orang gitu kan. Aku waktu nonton VT-nya itu Wak, pada saat sila itu dimaki-maki, langsung ngomong aku dalam hati, heyang, sehera tekorak niopungmu do wereko, pira-pira nih here. Kesel aku Wak nontonnya gitu. Kenapa? Ada loh laki-laki yang benar-benar sayang sama itoknya atau sama adiknya ini. Tapi ketika adiknya berbuat salah sama si Lai ini, justru aturannya abangnya menasihati adiknya ini kan gitu. Ini malah ngikut maki-maki si cowok ini. Ya terlepas dari apapun masalah mereka kan gitu. Paling enggak yang paling tua itu harus menengahi, bukan jadi pro ke adiknya gitu. Alhasil ya, si Lai ini nggak mau ngerasa sakit hati sendiri kan. Dengan kecerdasan yang dia punya, ya udah pada saat mereka nelpon, si Lai ini merekam. Dan walaupun memang panggilan suara doang, tapi kan udah cukup membuktikan kalau gimana kualitas keluarga mereka ini gitu. Ya terlepas dari komennya yang aku lihat, ada bilang itu settingan, ada bilang itu berlebihan, tapi ya, intinya kasus semacam ini Wak, bukan 1-2 kasus lagi, banyak kasus. Bahkan ada yang lebih, dari mulai pendaftaran sampai dia wisuda juga, ada juga yang kayak gitu Wak. Ini sila ini masih 2 tahun membiayainya gitu. Sudah sakit hati itu, gimana orang yang dari nol, dari mulai mendaftar, sampai dia wisuda, setelah wisuda ditinggal gitu. Banyak kasusnya, mungkin nggak viral aja gitu. Jadi Wak, terlepas apapun masalah mereka, kenapa si Lai ini sama si perempuan ini putus, itu nggak urusan kita dan aku juga nggak pengen tahu. Cuman di sini ada etika yang harus kita junjung tinggi. Ketika perempuan sudah mau dibiayai seorang laki-laki, maka dia harus berpikir, berarti si laki-laki ini serius sama dia gitu. Dan dia juga nggak boleh main-main semena-mena. Bukan karena nominal uangnya Wak gitu, tapi lebih ke gimana pengorbanan seorang laki-laki ketika berani membiayai seorang perempuan dalam pendidikan walaupun mereka belum nikah. Disitulah etika itu yang harus dijunjung tinggi. Jadi karena kita udah sama-sama dewasa, ketika ada orang berbuat baik untuk kita, apalagi lawan jenis, kita juga jangan pandang itu sebelah mata. Dan sebaliknya, kalau memang nggak suka, dari awal ditolak. Jangan enaknya aja yang diterima ketika yang memberi kebaikan meminta lebih kepada yang menerima, si penerima malah cabut atau kabur. Ya kayak kasus ini gitu. Jadi buat kalian Wak, orang-orang yang merantau pada saat ini, terkhusus teman-teman yang ada di Jepang, mungkin salah satu dari kalian ada yang saat ini sedang melakukan hal yang sama, alias membiayai pendidikan pacar kalian, baik itu cowok kalian atau cewek kalian. Cobalah belajar dari kasus ini. Bukan aku menakut-nakutin, karena nikah aja masih bisa cerai Wak, apalagi masih pacaran. Dan juga biasanya manusiawi Wak, ketika tamat SMA, lalu tamat kuliah, levelnya itu udah berbeda Wak, gitu. Itu manusiawi. Walaupun memang nggak semua orang seperti itu. Tapi
kebanyakan ya seperti itu Wak gitu. Jadi buat kalian juga yang masih ada niat nih mau biayai pacar kalian karena kalian cinta kali atau sayang kali sama dia gitu, dan kalian berpikirnya dia nggak akan mungkin mengkhianati kalian gitu kan, tolong dipikirkan kembali Wak gitu. Jangan buta karena cinta. Hidup itu realistis, ada yang kita beri, ada yang kita terima. Cinta itu bukan hanya memberi, tapi memberi dan menerima. Itu baru namanya cinta. Gak ada istilahnya cinta hanya bisa memberi. Ya emang kalian mau kalau cinta tapi tidak memiliki, ya terserah kalau kalian berpikirnya seperti itu. Tapi aku maksud di sini hidup itu realistis, termasuk cinta. Dan mudah-mudahan kejadian yang dialami oleh si Lai tadi atau abang itu tadi bisa kita ambil pelajarannya. Jangan kita pandang sebelah mata, karena hal-hal kayak gini Wak, ini lumrah terjadi di sekeliling kita, termasuk sama diri kita sendiri. Jadi hati-hatilah dan selalu berpikir realistis. Cinta boleh dan sayang pun memang harus sama pasangan kita, tapi jangan lupa pakai logikamu. Oke Wak geng, mudah-mudahan kisah ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Dan bagi yang setuju, silahkan sebarkan video ini supaya orang-orang yang mungkin teman-teman kalian yang pengen membiayai pacarnya bisa mengurungkan niatnya dengan menonton video ini. Oke Wak geng, gua Ari, cabut dulu. Ciao.